Selamat sore menjelang malam hari kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, warga jemaat GPIB Siloam Pontianak. Puji Tuhan, dengan penuh kasih kita masih diperkenankan oleh Tuhan untuk bisa melaksanakan ibadah keluarga pada hari Rabu 22 April 2020 di rumah kita masing-masing, yang walaupun secara online namun tidak mengurangi sukacita kita untuk tetap memuji, memuliakan akan nama Tuhan dan mendengarkan akan firman-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pemberita firman pada sore hari ini di ibadah keluarga saat ini adalah Pendeta Selpiana Sampo Rotin Sulu. Marilah sebelum kita ibadah mulai, kita bersaat teduh sejenak. Bersaat teduh kita mulai. Saat teduh kita selesai, Bapak Ibu saya jemput untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 397 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, yang kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah sumber berkat, sumber hidup kami berterima kasih dan mengucap syukur kepadamu ya Bapa, di saat kami beribadah di keluarga kami masing-masing, walaupun dalam suasana yang begitu kurang berkenan, tetapi kasih Tuhan menyertai dalam kehidupan kami. Berkati akan kami semua dalam ibadah rumah tangga kami masing-masing ya Tuhan. Kami tidak mengurangi akan sukacita Tuhan, karena kami memuji, memuliakan akan nama-Mu ya Tuhan, dan juga mendengarkan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, walaupun 2-3 orang di dalam nama-Mu dalam ruangan ini, tetapi Tuhan hadir, Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, berkati ya Bapa, ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya kehendak-Mu yang jadi. Oleh karena itu ya Tuhan, kami juga berdoa buat firman-Mu oleh hamba-Mu Ibu Pendeta Selpiana ya Tuhan. Kiranya Engkau urapi lewat firman-Mu, kami dikuatkan, kami dimampukan, dan biarlah kami jadi suluh dan teladan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami dan sesama kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu tetap berdiri, kita akan berlitani
yang terambil di dalam kitab Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 5. Kitab Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 5. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikian. Kami persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat 13 ayat yang pertama. Kami persilakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, saudara-saudara, mari kita persiapkan bacaan Alkitab yang terambil di dalam Keluaran 15. Kitab Keluaran 15 mulai ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-21. Keluaran pasal 15 mulai ayat 19 sampai 21 yang menjadi bacaan kita. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Kami boleh melaksanakan aktivitas dalam keluarga kami, dan saatnya kami bersama-sama ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan menguduskan kami, terlebih persiapkan hati rohani kami. Tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar manakala kebenaran firman-Mu disampaikan, mampukan kami ya Tuhan untuk dapat mengerti kehendak-Mu, terlebih memberlakukan firman-Mu dalam hidup beriman kami. Bersabda dan bersuaralah kepada kami semua ya Bapa, sebab kami telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami siap menyambut kebenaran sabda-Mu. Amin. Saudara-saudara, marilah berdiri. Kita membaca Keluaran 15 mulai ayatnya yang ke-19
sampai ayatnya yang ke-21. Demikian bunyinya. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Salam. Saudara-saudara, kembali bacaan kita di Keluaran 15. Saya kembali mengulang bahwa kitab Keluaran menceritakan proses keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir menuju Kanaan sebagai peristiwa luar biasa. Izin meninggalkan Mesir yang diberikan oleh Firaun bukan serta-merta membuat perjalanan bangsa ini bisa lancar, bebas, tanpa tantangan. Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia menyesali keputusannya membiarkan orang Israel meninggalkan Mesir. Firaun, saudara-saudara, bersama orang-orang berkuda dan pasukan yang lain mengejar orang Israel yang pada saat itu berada di tepi laut Tiberau. Dan dalam ketakutannya, orang Israel mengeluh kepada Musa sampai mereka mengatakan, apakah kami harus mati di padang gurun? Dengan cara yang ajaib, kembali Tuhan bertindak. Tuhan menyelamatkan umatnya dari kejaran Firaun dan tentaranya dengan membelah laut Tiberau dan membiarkan orang Israel terus berjalan menyeberangi laut Tiberau. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Firaun bersama dengan pasukan berkudanya terus-menerus mengejar orang Israel hingga mereka pun masuk ke tengah-tengah laut yang telah terbelah. Dapat kita bayangkan Bapak Ibu yang kekasih, bagaimana Tuhan melakukan lagi tindakan yang ajaib, yang luar biasa. Tuhan membelah laut, saudara-saudara. Dan Tuhan bertindak melalui Musa. Sehingga saudara-saudara berbaliklah air laut menutupi tentara Firaun. Jadi pada saat tentara Firaun mengejar umat Israel, kembali air laut itu menutupi
tentara Firaun beserta dengan pasukan berkudanya. Dan saudara-saudara, tidak ada satupun yang selamat. Semuanya mati tenggelam. Tuhan telah mencampakkan Firaun dan tentaranya. Tetapi sebaliknya, orang Israel tetap melanjutkan perjalanan di tengah-tengah laut yang kering. Coba Bapak Ibu bayangkan, saudara-saudara. Kalau ini yang terjadi bagi kita, luar biasa, kita bersuka cita. Kita senang. Ada perasaan sukacita, saudara-saudara. Karena apa? Karena ada pertolongan Tuhan. Di tengah-tengah kejaran pasukan Firaun dengan pasukan berkuda. Tapi Tuhan menolong umat Israel. Saudara-saudara, ketika kita kembali menyaksikan perbuatan Tuhan yang dahsyat itu, yang hebat itu, saudara-saudara, tergeraklah hati Miriam, saudara perempuan Harun. Di situ dia memainkan alat musik rebana. Sambil memukul rebana, semua perempuan ikut menari dan bernyanyi. Mereka bersorak-sorai, mereka memuji Tuhan. Dan tidak hanya Miriam. Miriam mengajak semua menyanyi untuk terus memuji Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan telah menyelamatkan orang Israel dari kejaran tentara berkuda Mesir. Dan Tuhan telah membuat mereka tenggelam di dalam laut. Saudara-saudara, kalau kita berpikir, kita bisa melihat, kalau bukan pertolongan Tuhan, masa bisa jadi Israel mengalami kekalahan? Karena boleh dibayangkan, saudara-saudara, tentara Mesir yang mengejar umat Israel itu dengan pasukan kekuatan yang besar. Pasukan berkuda yang terlatih, yang gagah perkasa. Tidak hanya itu, disertai dengan perlengkapan persenjataan yang lengkap. Ya, kalau bukan pertolongan Tuhan, saudara-saudara, maka Israel itu bisa mengalami kekalahan. Karena ketika dikejar dengan keadaan seperti itu, menimbulkan sebenarnya ada perasaan takut yang luar biasa ketika melihat pasukan Firaun yang begitu besar. Karena Israel pada saat itu, saudara-saudara, tidak memiliki kemahiran dalam berperang. Dan umat hanya punya persediaan yang apa adanya. Tapi dalam situasi yang menakutkan itu, saudara-saudara, pertolongan Tuhan dinyatakan. Tuhan sendiri yang melakukan, sehingga bala tentara bangsa Mesir yang besar Tuhan porak-porandakan. Tidak hanya itu, Tuhan musnahkan di laut Teberau. Itulah sebabnya, saudara-saudara, melihat, merasakan, mendapatkan pertolongan Tuhan, saudara-saudara, maka umat menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Bahkan di situ dikatakan mereka menari. Tergerak hati Miriam, perempuan Harun. Mereka memainkan alat musik rebana. Mereka bernyanyi, menari dan menyanyi. Mereka ada yang memukul rebana. Ini adalah ungkapan
sukacita, pujian, syukur yang dinaikkan kepada Tuhan. Karena kalau bukan pertolongan Tuhan atau campur tangan Tuhan, saudara-saudara, maka dapat dipastikan bahwa Israel tidak akan mengalami keselamatan. Tapi karena pertolongan Tuhan, saudara-saudara, oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, baik Miriam bersama dengan yang lainnya, dia mengajak semua untuk naikkan pujian. Dan nyanyian itu dinyanyikan dalam ibadah-ibadah di bait suci pada waktu itu. Karena mereka merayakan peristiwa keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Baik perempuan-perempuan Israel juga melakukan hal yang sama seperti ketika tentara Israel menangkan sebuah peperangan. Mereka bersukacita, mereka menari-nari sambil memukul rebana. Kita dapat bayangkan kalau perasaan sukacita juga itu ada pada saudara-saudara dan saya. Saudara-saudaraku, ketika mengalami pertolongan Tuhan, baik umat Israel, mereka naikkan pujian kepada Allah. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah dengan kehidupan kita? Saudara-saudara dan saya juga tidak terlepas dari masalah pergumulan yang kita alami dalam kehidupan. Tapi kita mengalami pertolongan Tuhan dan campur tangan Tuhan. Oleh karena itu, dalam setiap kehidupan kita sangat memerlukan perhatian dan pertolongan Tuhan. Karena hidup dan keselamatan saudara-saudara dan segala yang kita perlukan ada dalam genggaman kuasa Tuhan. Tuhan mampu menyediakan bagi kita apapun pergumulan dan tantangan yang kita hadapi. Semua ada dalam kendalinya Tuhan. Tinggal bagaimana saudara-saudara dan saya mau merespon kebaikan dan pertolongan Tuhan. Untuk itu, mari saudara-saudara, karena kita sudah merasakan juga kasih Tuhan serta keselamatan yang diberikan melalui pengorbanannya, saudara-saudara, marilah saudara-saudara dan saya juga menaikkan pujian kepada Allah, mengucap syukur, memuji Tuhan, bergembira. Baik di tengah-tengah situasi yang menakutkan ataupun di tengah-tengah situasi yang menyenangkan. Jangan kita lupa untuk selalu memuji-muji Tuhan. Karena Allah senantiasa melihat umatnya untuk terus memujinya, menaikkan pujian, taat, dan setia kepadanya. Untuk itu saudara-saudara, saya percaya bahwa kita semua juga mempunyai pengalaman masing-masing. Baik dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan berjemaat. Saudara-saudara dan saya mempunyai pengalaman. Biarlah dengan pengalaman yang ada dalam hidup saudara dan saya,
membuat kita tetap mengucap syukur dan selalu memuji Dia. Mengapa? Karena saudara-saudara, itulah salah satu bentuk respon kita atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita sudah alami. Terlebih ketika saudara-saudara dan saya sampai pada saat ini dalam situasi pandemi COVID-19. Kalau kita masih diberikan nafas kehidupan, masih diberikan kesehatan, perlindungan dan pertolongannya, marilah kita jangan lupa untuk terus mengucap syukur. Naikkan pujian kepadanya, karena Tuhan senantiasa menjadi perisai, pelindung bagi anak-anaknya yang senantiasa mau memberi respon, karena Ia sudah memberi yang terbaik bagi hidup saudara-saudara dan saya. Dalam saat-saat seperti pandemi COVID-19 yang sedang kita alami sekarang, saudara-saudara, tetaplah mengucap syukur. Yakinlah bahwa dengan doa-doa kita, dengan pujian kita yang kita persembahkan kepada Tuhan, biarlah wabah ini, COVID ini akan berakhir seturut dengan kehendak Tuhan. Terlebih saudara-saudara dan saya akan mendapat pertolongan Tuhan. Selamat memuji, memuliakan Tuhan dalam keadaan situasi apapun, karena lewat di dalam puji-pujian Roh Allah bertakhta. Amin. Tuhan berkati. Kita akan mengaminkan firman Tuhan dengan menyanyi di dalam Kidung Jemaat nomor 378 bait 1. Saudara-saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah Bapa yang baik. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Firman-Mu kembali menguatkan dan mengingatkan kami. Firman-Mu senantiasa mengingatkan kepada kami semua untuk kami senantiasa bersyukur dalam keadaan situasi apapun, karena pertolongan-Mu tidak pernah terlambat untuk menolong kami, terlebih ketika kami berhadapan dengan berbagai pergumulan. Dan ajarlah kami untuk selalu mampu mengucap syukur dan bersyukur kepadamu Bapa di dalam kami menjalani kehidupan ini. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas segala kasih sayang dan pemeliharaan-Mu yang Engkau telah anugerahkan kepada kami semua.
kepada kami bersama dengan keluarga. Kami ingin memuji-muji nama-Mu seterusnya dan selama-lamanya. Untuk itu terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami. Berkati kami semua sehingga kami percaya bahwa kehadiran-Mu senantiasa bersama dengan kami. Apapun yang sedang kami temui, hadapi dalam kehidupan ini. Bapa di sorga, kami berdoa pada saat ini untuk semua keluarga-keluarga yang mengikuti ibadah, baik ibadah keluarga, rumah tangga, ibadah sektor. Engkau berkati semua jemaat-Mu dalam berbagai pergumulan mereka masing-masing. Tuhan tahu apa yang sedang digumuli dan dialami. Tuhan, Engkau berkati kami. Dan kami berdoa bagi yang bergumul dengan sakit penyakit, baik yang ada di rumah sakit ataupun juga di rumah-rumah. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Terlebih mereka yang sedang bergumul dengan pergumulan sakit penyakit, yaitu COVID-19. Tuhan, kiranya kasih-Mu melawat umat-Mu. Engkau nyatakan pertolongan-Mu bagi mereka. Engkau hadir dan ada bersama dengan mereka. Biarlah kuasa-Mu, pertolongan-Mu terjadi, sehingga lewat semuanya itu nama-Mu dimuliakan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk keluarga-keluarga kami. Berkati kami, baik kami selaku bapa rumah tangga, sebagai imam. Engkau berkati kami, keluarga kami, berikan kami semua kesehatan yang baik. Jaga lindungi kami semua, bahkan jauhkan dalam keluarga-keluarga kami segala mara bahaya. Jauhkan dari virus-virus corona COVID-19. Tuhan lindungi umat-Mu, Tuhan jaga, Tuhan berkati kami semua. Hanya Engkaulah satu-satunya sumber pertolongan dan perlindungan yang ajaib, yang dahsyat. Itulah sebabnya kami mau menyerahkan keluarga kami, baik kami selaku bapa rumah tangga, selaku istri, ibu, maupun semua anak-anak kami. Sehat-sehatkan kami Bapa, berikan kami iman yang kokoh, berikan kami pengharapan-Mu, berikan juga kami imun yang baik dan kesehatan yang baik, sehingga lewat semuanya itu biarlah kami senantiasa naikkan pujian kepadamu seperti yang dilakukan Miriam dan umat-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau juga lindungi anak-anak kami dimanapun anak-anak kami berada, baik yang sudah bekerja maupun yang di rumah. Tuhan tolong dalam situasi seperti ini, kami hanya mau berserah dan pasrah ke dalam tangan-Mu. Namun kami tetap yakin bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Sehingga tak putus-putusnya kami patut naikkan pujian, syukur dan terima kasih. Karena Engkau Allah kami, Allah yang baik. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga, saudara-saudara yang mengalami duka cita oleh karena mereka kehilangan orang-orang yang mereka sayangi dan kasihi, karena mereka mengalami kedukaan
akibat COVID-19. Namun kami percaya Bapa, Engkau mampu memberikan kekuatan, penghiburan, khususnya bagi keluarga-keluarga yang mengalami duka cita. Hiburkanlah mereka, kuatkan mereka menghadapi peristiwa ini. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa buat para medis, para dokter, perawat, suster, di dalam mereka menjalankan tugas pekerjaan pelayanan mereka. Engkau berkati mereka semua. Jaga lindungi mereka, berikan mereka juga kesehatan yang baik, berikan mereka kesabaran. Dan ya Tuhan, jauhkan mereka dari virus-virus yang ada. Tapi Engkau nyatakan campur tangan dan pertolongan-Mu, sehingga para medis, para dokter, semua dapat menjalankan tugasnya dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa buat aparat pemerintah kami, Engkau berkati, baik TNI, Polri, Angkatan Laut, Angkatan Udara, semua mereka yang juga menolong supaya semua umat-Mu yang ada di muka bumi ini, biarlah ya Bapa, mereka mau taat dan tunduk dengan segala aturan pemerintah yang ada dan diberlakukan. Tolong ya Bapa, agar kami semua menjadi anak-anak-Mu yang taat dan dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan. Inilah semua doa kami yang jauh dari sempurna. Kiranya Tuhan mendengar dan menjawab doa ini. Dan kami akhiri bersama doa ini di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah saat yang baik untuk menyatakan syukur kepada Tuhan dan membawa persembahan dengan sukacita bagi Dia yang mengasihi kita. Dengarlah firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Dengan tangan kita memberi, dengan hati dan mulut kita menyanyi. Dari Kidung Jemaat 288, mari puji Raja Surga. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat Tuhan, saya undang untuk berdiri. Kita akan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Bapa sumber berkat, kehadapan-Mu kami mempersembahkan segala syukur dan puji kepadamu ya Bapa. Kami mohon Engkau berkenan atas ungkapan syukur ini. Kiranya Engkau berkenan menguduskan memberkati persembahan ini, agar menjadi dupa harum di hadapan-Mu dan menjadi alat untuk menyatakan kebesaran-Mu. Jadikanlah persekutuan kami tempat di mana damai sejahtera-Mu mengalir dengan melimpah, dan perlengkapi kami sebagai alat di tangan-Mu, dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam pengasihan-Mu, di dalam Putra-Mu Yesus Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, mengakhiri ibadah ini mari kita berdiri dan bersama kita memuji Tuhan di dalam Kidung Jemaat 410 bait pertama.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Ibadah selesai, shalom.